Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evan Ardianata. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang mikrotik MTJNA. Pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang networking models. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep, yang kedua TCP atau IP model, yang ketiga encapsulation, yang keempat OSI layers model. Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi networking model adalah sebuah aturan yang mendefinisikan perangkat komputasi itu agar saling berkomunikasi dengan perangkat komputasi yang lainnya. Jadi nantinya dapat bertukar data. Perangkat komputasi kan ada banyak ya teman-teman. Tidak hanya komputer, ada server dan lain sebagainya. Nah, dibutuhkan networking model atau aturan yang sama sehingga antar vendor itu dapat bertukar data. Untuk saat ini Open Standard Networking Models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP Models dan OSI Model. OSI Model dibuat oleh International Organization for Standardization. Selanjutnya TCP atau IP Models dibuat oleh Department of Defense. Oke, lanjut ke materi yang kedua. Sebelum ada networking models, pada tahun 1974, IBM membuat sistem arsitektur networking atau SNA. Pada tahun ini, setiap vendor-vendor itu belum bisa bertukar data. Selanjutnya, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi, jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya, dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Perannya adalah untuk memisahkan fungsi-fungsi jaringan komputer tersebut. Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lain. Coba kita lihat gambar yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dapat dilihat bahwa chaos networking sangat acak-acakan dan tidak terstruktur. Dan pada networking model, maka setiap fungsi jaringan komputer sudah berjalan dengan aturannya. Bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami. Manfaat networking models. Yang pertama itu agar kita tahu gambaran besar jaringan komputer itu seperti apa. Yang kedua, mengetahui bagaimana hardware dan software dapat berfungsi secara bersamaan. Yang ketiga, troubleshooting lebih mudah karena jaringan sudah dipisah menjadi bagian-bagian yang mudah dikelola. Yang keempat, istilah-istilah sudah didefinisikan seperti application, transport, network. Ini membantu kita untuk membandingkan fungsi dasar dari hubungan jaringan yang berbeda. Agar pengguna lebih mudah paham, terdapat teknologi yang baru dikembangkan. Yang keenam, kita jadi lebih mudah memahami fungsionalitas produk yang dikeluarkan oleh suatu vendor. Selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri. Yang kedua ada TCP atau IP models. TCP atau IP models merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan.
Jadi TCP atau IP itu mendefinisikan sesuatu protokol antar komputer utamanya yang berbeda network bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut layers. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam real network TCP IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Selanjutnya yaitu ada TCP atau IP application layers. Application layers berfungsi sebagai antarmuka dan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layers itu seperti HTTPS, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan lain sebagainya. HTTPS itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Ketika kita mengakses sebuah web, ini akan diproses terlebih dahulu di web server. Kita meminta HTTP ke web server. Nah, saat kita berhasil mengakses website, maka statusnya adalah 200. Jika hasilnya 400, maka web server itu gagal mengirim. Oke, cukup. Selanjutnya ada TCP atau IP Transport Layers. Fungsi dari transport layers adalah menyajikan atau memberikan service ke application layers atau transfer data. Untuk transport layers terdapat 2 protokol yang sering digunakan yaitu UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layers khususnya pada TCP itu adalah Error Recovery Machines. Selanjutnya ada TCP atau IP Network Layers. Untuk network layers hanya terdapat satu contoh yaitu IP. Dan IP menyajikan 2 fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur setiap perangkat jaringan memerlukan alamat untuk di jaringannya. Yang pertama ada addressing. Jadi kalau addressing itu IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Terdapat 2 jenis IP address. IP versi 4 pengalamatan 32 bit. IP versi 3 versi 4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Jumlah max host. Selanjutnya ada IP versi 6 pengalamatan 128 bit. IP versi 4 terbagi menjadi 8 blok. Setiap blok ada 16 bit. Yang ketiga ada routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layers yang bekerja layaknya kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, jadi semisal kita ada paket, terus kita mau kirim ke rumah A. Jadi routing akan memilihkan rute yang tercepat. Jadi misal dari sini kita ke pos 1, selanjutnya pos 2, selanjutnya ke rumah A.